Agama bisa benar, tadi bisa sudah menyinggung, kalau dengan bisanad sahih, dengan sanad yang benar. Sekarang kalau ada sesuatu yang baru, di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, ijma ulama pun tidak ada. Gimana caranya? Pakai akal individual. Namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Maka menurut Imam Syafi'i cukup Quran, hadis, ijma', qiyas. Tidak usah ditambahi seperti Imam Abu Hanifah al-istihsan, al-maslahah mursalah, cukup qiyas. Sebab qiyas itu juga di dalamnya ada masalah mursalah, ada istihsan. Tidak seperti Imam Hambali ada al-istishab. Kata Syafi'i cukup sampai qiyas. Istishab masuk dalam qiyas. Tidak seperti Imam Malik ada ra'yu ahli Madinah. Karena menurut Imam Syafi'i ra'yu ahli Madinah termasuk dalam qiyas. Oleh karena itu Syafi'i cukup 4. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Contoh. Narkoba. Ayo hukumnya gimana? Saya di Quran ada inna sabu wonten niku ayat wonten niku atau Rasulullah as-sabu haram rawal Bukhari wonten? Enggak ada. Ijma ulama ada sabu haram betul wonten. Itu pakai qiyas. Qiyas apa namanya? Qiyas burhani, qiyas fakta. Hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya fahadza haram, maka ini barang narkoba haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Itu ilmunya Imam Syafi'i itu. Ilmunya Imam Syafi'i itu. Ya. Atau qiyas aulawi. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada dua orang tua. Kamu jangan bentak-bentak kepada dua orang tua. Kalau gitu, gak usah dibentak, gak usah ngomong kasar, tempelin saja gitu. Boleh. Nah, harus pakai qiyas aulawi. Kalau bentak saja dosa, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati, bukan zinanya, bukan. Yang dilarang apa? Mendekati. Jangan mendekati zina. Kalau itu kita gak usah mendekati zina aja langsung. Kalau mendekati saja haram, maka lebih-lebih zinanya. Itu namanya qiyas aulawi dan seterusnya. Jangan dikira Imam Syafi'i duduk di musola tahlilan itu saja, bukan? Enggak. Imam Syafi'i terjun ke lapangan survei. Kalau ada ibu-ibu lewat ditanyain, ibu kalau haid berapa hari? Kalau haid berapa hari? Kalau haid berapa hari? Kesimpulannya kebanyakan atau minimal haid sehari semalam, kebanyakan 7 hari 7 malam, maksimal 14 hari 14 malam, lebih dari 14 hari masih keluar darah, bukan haid, penyakit. Lewat lagi ibu, kalau nifas berapa hari bu? Kalau nifas berapa hari bu? Kesimpulannya perempuan habis melahirkan nifas paling tidak setetes, lumrahnya 40 hari, maksimal 60 hari. Lebih dari 60 hari bukan nifas, penyakit. Itu produk istiqra'nya Imam Syafi'i. Hebat enggak? Imam Syafi'i hebat enggak? Itulah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Huzzah tahun 150, wafat di Fustat Kairo tahun 204. Usianya hanya 54 tahun. Lah Kiai Ali Masum, Kiai Mahrus, Kiai Bisri Mustafa selalu menekankan kita
agar kita berpikir secara aklani dalam rangka fi khidmatin nas. Kita harus cerdas, tapi kecerdasan kita bukan berarti mengarah kepada liberal. Kecerdasan kita untuk memahami Quran dan hadis. Harus cerdas, tapi kecerdasan kita harus digunakan untuk khidmatin nas, khidmatil Quran, fahmi nususil Quran, wa fahmi nususil sunnah an-nabawiyah. Saya dulu ngaji sama Kiai Mahrus, ba'da subuh mughnil labib, ba'da zuhur uqudul juman, idahul mubham syarhul waraq, ba'da asar ghayatul wusul, ba'da isya fathul wahab. Waktu saya dari Boya itu, kemudian pindah ke Krapyak, ngaji sama Kiai Ali Maksum, Jawahir Bukhari, apalagi ya, lupa saya, apalagi ya, apa? Ba'da subuh, ba'da subuhnya, wal ajar ba'da subuh, ada ba'da maghrib, ba'da maghrib Jawahir Bukhari. Waktu itu Mbah Idris ini masih kelas 6 sanawiyah nggih, Kiai, kelas 6 sanawiyah. Teman saya sepantar Pak Azari Abta ini, sepantar kali kula niki. Entah kelihatan tua mana, padahal seumur kali kula niku. Mbah Idris ini masih nom banget waktu itu, masih nom banget Mbah Idris ini. Ya Allah, saya 71 sampai 75 di kamar H18. Alhamdulillah, walaupun hanya 3 tahun setengah, tapi saya mendapatkan barakatul ilm min hadratil marhum rahimahullah Mbah Ali Maksum, Allah yarhamuh, aq'adahullah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sekarang sudah duduk di sisi Allah dalam tempat duduk namanya maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, caranya Kiai mengajarkan ilmu luar biasa, luar biasa. Ya Allah. Mubtada utawi. Itu Kiai dari mana saya nggak tahu kita. Mubtada utawi. Khobar iku, fa'il opo, maf'ul bih ing. Itu dari mana Kiai ya? Tahu-tahu kita udah jadi kok. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mitlus sifah apane litamyizi hali halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Kita sini nggak tahu itu ceritanya gimana dulu ya. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il opo, nggak tahu. Tahu-tahu sudah jadi itu. Dan itu sangat berkah sekali. Kita ngerti paham tentang posisinya lafal itu, mubtada atau khobar, fa'il apa maf'ul, karena kita diajari oleh Kiai ing, opo, hale, serto, ing dalem. Masya Allah. Paham betul? Yang nggak pernah pesantren nggak akan dalam seperti ini. Silakan tanya. Yang bukan pesantren, silakan tanya. Ente kalau baca Quran ada tajwidnya nggak ya? Coba tanya pada yang bukan pesantren. Ada nggak idhom, idhar, iklab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, majaiz, matobi'i, huruf halak, huruf mat. Tanya sama sarjana agama Islam yang bukan pesantren. Ente ngerti nggak itu kira-kira? Belum qiraatus sab'ah. Di Indonesia ini ada doktor jurusan qiraatus sab'ah, Dr. Ahsin Muhammad dari Al-Jainangun, sepupunya Mbah Nyai Lutfiyah. Kalau yang ahli qiraatus sab'ah banyak, tapi yang doktornya ini cuma satu dari Madinah, itu Dr. Ahsin Muhammad Sakha. Di beliau selalu menjadi ketua Lajnatul Tashih Perencanaan Quran Departemen Agama Kementerian Agama. Satu-satunya yang doktor. Kalau ahli qiraat banyak, tapi yang doktornya qiraat hanya Dr. Ahsin Muhammad dari Al-Jainangun, cucu Mbah Yai Syatori Al-Jainangun. Oleh karena itu kita harus bangga dengan pesantren. Kita harus tafakhur, i'tizaz bi'azamati pesantren, bikaromati pesantren. Silahkan orang lain mencaci maki, tetap kita bangga dengan pesantren. Tanpa pesantren, ormas Islam hanya nama pelang kosong doang.
Gak ada apa-apanya itu. Itu baru dari satu sisi. Belum dari tarbiyah ruhaniyah. Ya Allah. Tarbiyah ruhaniyah, kalau tadi ta'lim, ilmu. Di samping itu ada tarbiyah ruhaniyah, gemblengan spiritual. Jali Maksum, nyun sewu. Gak bisa pidato. Bukan ahli ceramah, bukan. Tapi mengapa beliau oleh kita dijadikan panutan, dijadikan nur, cahaya yang akan menuntun kita semuanya. Bukan dari pidato, bukan dari ceramah, tapi dari kekuatan spiritualitasnya. Banyak kiai nggak bisa pidato, nyun sewu. Mbah Hamid barangkali bukan ahli pidato, tapi semua orang segan, semua orang hormat, semua orang mutaatsir, membekas ketemu dengan Mbah Kiai-kiai sepuh itu. Bukan dari pidatonya, bukan, tapi dari nurun, cahaya yang syurufi jasadih, yang ada pada semua jasadnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, memberikan cahaya kepada kita semua. Nah, disinilah kelebihannya pesantren. Manusia punya 3 kekuatan. Pertama, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Gunanya untuk mendapatkan pemahaman, mendapatkan logika kebenaran dalam menghadapi segala masalah, segala sesuatu. Adanya di otak, al-quwwatun natiqah. Tapi al-quwwatun natiqah ini percuma, gak ada artinya kalau tidak didukung, ditopang oleh al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Kita punya ide apa? Punya hasrat apa? Punya kemampuan apa? Punya cita-cita apa? Itu yang akan mendorong manusia menjadi cerdas, manusia menjadi lincah, menjadi apa? Jenius, karena ada dorongan dari al-quwwatul mutakhayyilah. Orang yang paling besar himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Saya harus menang. Gak pernah Muhammad mengatakan, ya kalah gak apa-apa lah. Gak. Saya harus menang. Perang Badar 314 lawan 1000, menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung Madinah. Di Madinah paling ada 800 orang umat Islam, menang. Perang Khaybar, perang Bani Mustalik, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Taif, Fathu Makkah, menang. Yang kalah Uhud, awalnya menang awalnya. Nabi pesan pada orang 16, kamu jaga ya di atas gunung Uhud, pegang panah, jaga, jangan bergeser. Dipimpin oleh sahabat Jubair, Jim bukan Za, Jubair. Apapun yang terjadi, kamu jangan meninggalkan tempat ini. Di bawah umat Islam menang. Kalau habis membunuh orang kafir satu dapat cincin, dompet gitu ya, dapat fai, dapat cincinnya, dompetnya, yang dibunuh kan diambil. Yang 16 orang ini, dah aku itu apa ini? Kami dapat apa ini? Diem aja, gak dapat apa-apa. Itu teman-teman dapat dompet, cincin. Kalau zaman sekarang barangkali ada HP juga. Jadi iri, turun dari gunung yang 16 orang ini, meninggalkan pesan Rasulullah. Khalid bin Walid, Amr bin As, ketika itu belum Islam, tahu ada kelemahan. Maka Khalid bin Walid muter naik dari gunung Uhud, mudah sekali mengalahkan orang Islam. Itu barangkali satu-satunya perang Rasulullah yang kalah. Rasulullah patah giginya satu, kejeblos di lubang, 10 sahabat menjadi benteng Rasulullah, yang mati 6. Termasuk Abu Dujana, sahabat Tolha, badannya penuh dengan panah, menghalang-halangi panas jangan sampai Rasulullah. Itu barangkali perang satu-satunya yang Rasulullah kalah, perang Uhud. Lainnya menang terus. Kenapa? Dengan apa menangnya? Dengan himmah, strong will. Basyir Asy'ari, NU harus besar. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Dari himmah. Oleh karena itu sekarang kita pun kalau punya himmah, NU harus menang, NU harus kaya, NU harus pinter. Siap? Masa gak siap?
Kalau saya ngomong gini tuh jamnya amin. Ini bukan doa, bukan. Siap apa enggak? Ketika pamannya menasehatin, Muhammad, kamu itu akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu deh dakwahnya sementara. Nanti kalau aman boleh dakwah lagi. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Pantesan Islam mudah menang. Seperti itu tekadnya. Coba kalau ketua NU sekarang seperti itu semuanya. Ketua DIY, ketua Jawa Tengah, ketua Jawa Timur, semuanya kayak gitu. Pasti menang. Insya Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, kamu harus di atas. Kalau betul-betul kamu orang beriman. Artinya apa artinya? Artinya menang itu wajib, perintah Allah. Kalah itu dosa. Allah perintah kita harus menang, itu wajib berarti. Kalau kalah, dosa kita ini semuanya. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh minder. Kenapa? Kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh takut. Tidak boleh minder. Kenapa? Kita memahami bahwa dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Dalam diri kita ini ada divine gas, tiupan ilahi. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus takut? Dalam diri kita ini ada hembusan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kenapa kita harus susah? Kenapa kita harus sedih? Enggak boleh. Tunjukkan saya bersama Allah. Dalam diri saya ada tajallinya Allah. Ala inna Allah la khaufun wa lahum yahzanun. Karena kita sadar dalam diri kita ada nafkhah ilahiyah. Enggak boleh takut. Begitu pula ketika kita menghadapi fitnah, ujian, tantangan, cobaan. Rasulullah ketika di Madinah menghadapi masyarakat Yahudi, munafik, dan masih ada musyrikin. Ketua PBNU pasti akan menghadapi itu. Pasti. Jumpa orang munafik, jumpa penjilat, jumpa yang terang-terangan nggak senang sama PBNU, dan jumpa orang yang ngerepotin. Ngerepotin apa ngerepotin tuh? Nyerimpet apa nyerimpet nih? Di depan nggak mau, di belakang ganggu. Akan coba itu. Pengalaman saya 10 tahun Gus saya. Jadi harus siap seperti Rasulullah mimpin Madinah. Ada ahli kitab jelas, ada munafik pura-pura Islam, padahal tidak. Ada yang nyerempetin, ganggu, repotin lah. Ada lagi yang memang masih ada banyak yang sam'an wa ta'atan. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu sekali lagi warisan Hadratus Syekh Haji Ali Maksum, ayo kita teruskan. Salah satu cara tarbiyah ruhaniyah, setiap malam Jumat libur untuk apa? Untuk baca maulid Nabi. Ya Allah, ini sarawat taqafiyah wal hadariyah wa syiariyah. Ini capital culture, capital simbolik bagi santri. Malam Jumat libur bukan untuk hura-hura, untuk maulid Nabi. Saya maaf nih. Gontor malam Jumat libur tapi tidak ada maulid Nabi. Tapi kalau Krapyak, Lirboyo, Cirebon, Pasuruan, malam Jumat libur. Untuk apa? Maulid Nabi. Maka ketika keluar dari pesantren itu sudah tertanam cinta pada Rasulullah SAW. Nanti orang ini akan jadi jenderal, konglomerat, pejabat tinggi. Masih ingat. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa urabi sufa wal abida fasabu bi asnatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'in ala thumma adaila maka tahzina fasalahu malakul jibali fil hakal yadul asabiyah
wa qala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim may yatawalla. Atirillahumma qabrul karim. Walaupun sudah jenderal, walaupun sudah konglomerat, masih ingat itu nanti, masih ingat. Ya Allah, ini dengan tidak sadar, dengan tidak terasa, saya sejak kecil hafal Barzanji. Tidak dihafal, tidak, hafal dewe, hafal dewe. Kan setiap malam Jumat selalu baca Barzanji. Kalau nggak Barzanji, Ad-Dibai, tapi masih bagus Barzanji bahasanya. Al-Barzanji ditulis oleh Ja'far Al-Barzanji, orang Madinah, keturunan Turki. Ad-Dibai orang Yaman, bahasanya masih tinggi Barzanji. Nah, disinilah Kiai menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta pada Rasulullah ketika diajak bersama-sama baca Maulidil Barzanji atau Maulid Dibai, syukur-syukur, burdah, syukur-syukur. Kiai Maksum kalau geremeng-geremeng bacanya burdah. Ayah saya, mohon maaf ayah saya itu muridnya Kiai Khalil Harun, Rembang. Bapak kulonku ngaji Alfiyah, khatam datang mbahnya Gus Yahya, Kiai Khalil Harun. Malah menangi waktu ayah saya di Rembang, menangi nikahnya Mbah Bisri Mustafa. Jadi ayah saya masih mondok, Mbah Bisri nikah nih Bu. Dengan Kiai Mahrus senior pindah dari Boyo. Ayah saya pun setelah selesai pindah dari Boyo. Dan Ki Mahrus menjadi menantu Lirboyo, ayah saya pulang ke Cirebon. Ayah saya pun kalau geremeng-geremeng yang dibaca burdah. Saya lihat beberapa kiai yang istiqomah baca burdah. Saya lihat hidupnya fi amnin wastiqrarin walitminan. Tenang, ayem, tentrem. Bagaimana tidak? Di sana banyak sekali bait-bait yang artinya sangat indah. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Siapa orang yang mendapatkan pertolongan Rasulullah, maka ketika jumpa dengan harimau, harimau pun akan menjadi jinak. Percaya enggak itu? Percaya enggak itu? Percaya tidak itu? Siapa yang mendapatkan pertolongan Rasulullah ketika menghadapi harimau, harimau akan menjadi jinak. Intal qul usdufi ajamiha tajmi. Walantaro min waliyin ghairu muntasiri bihi wala min aduwin ghairi munqasimi. Kamu lihat setiap orang yang di backup oleh Rasulullah SAW pasti menang. Siapa yang tidak di Rasulullah pasti kalah. Itu kalau dibaca terus menerus, apalagi bacanya dengan khusyuk, dengan tadabbur, insya Allah kita selalu ala barakatillah. Belum lagi. Apa tadi? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Dialah kekasihku yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita menghadapi problem yang sangat besar. Hanya dialah yang kuandalkan pertolongan dan syafaatnya. Ayo, apa benar Rasulullah bisa beri syafaat? Apa benar itu? Enggak bid'ah itu? Bid'ah kan? Enggak. Suatu ketika ada satu suku Mudor. Semua satu suku Mudor mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Syair, Muhammad Sahir Kahin. Rasulullah kemudian melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Paceklik 7 tahun. Betul, suku Mudor krisis pangan, krisis air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras, 7 tahun. Terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh kepala sukunya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Orang Mudor ke sini, ada apa? Ada apa ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli
Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil ami wal ilhizil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lid dunya wal akhil fasli. Ada apa Anda kesini? Jawabnya, kami datang kepadamu wahai khairul bariyah litarhamana, agar engkau merahmati kami. Nabi tidak melarang. Nabi tidak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah sana. Enggak tuh, enggak. Coba kalau salah minta tolong kepada Nabi Muhammad, pasti dilarang kan? Pasti dilarang. Jangan minta rahmat sama saya. Pada Allah sana, kalau sama saya musyrik, dolal, sesat, neraka nanti. Malah Nabi mendengarkan, kami datang kepadamu, wahai sebaik-baiknya manusia di muka bumi, agar engkau merahmati saya. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu mengadu gadis-gadis pecah bibirnya. Ibu-ibu yang sedang menyusui tidak lagi keluar air susunya. Pemuda-pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai minal ju'i sumtan, dari diakibatkan sebab kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handal. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput. Fa anta lidunyana wa anta lidina. Engkau harapanku urusan agama dan urusan dunia. Nabi kemudian berdoa, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Orang ini masih di Madinah, di Mudhar sana sudah hujan. Percaya tidak ya? Percaya enggak itu? Percaya tidak? Ada yang tanya pada saya, ente cerita ini dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada, pinter. Saya mau ngatakan goblok kayak Bismiftah kok. Bacanya Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada cerita begini. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh Libni Athir, 13 jilid, Tarikhul Umami wal Muluk Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid, Tarikh Hadrah Islamiyah Ahmad Syalabi, 9 jilid, Fajrul Islam, Duhal Islam, Dhurul Islam Ahmad Amin, 8 jilid, baru tahu cerita seperti ini. Baca terjemahan Khulasatu Nur Yakin. Ya Allah, sedih saya melihat orang seperti itu. Sombongnya Masya Allah, bid'ah, sesat, dolal. Pelan-pelan. Sesat dolal gimana? Ibnu Abbas pernah bersyair begini. Ibnu Abbas, Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah hitarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Ini sejarah ini. Kata Ibnu Abbas, saya kalau baca surat Ad-Duha senang sekali. Mana yang paling senang, di mana yang paling senang? Ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa saja saya kasih sampai kamu senang, sampai kamu happy. Nah, kira-kira Rasulullah senang tidak kalau melihat ada umat yang disiksa? Gak mungkin senang Rasulullah. Hasya kaya Rasulullah antardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Maka saya, kata Ibnu Abbas, tidak ada saya andalkan kecuali mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Abbas, sahabat, ngomong kayak gitu. Ente baru SAG nggak mau ngomong kayak Ibnu Abbas. Ya Allah. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti
fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya rasulallahi tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin Rasulullah akan happy, akan senang kalau melihat kita ada yang disiksa oleh Allah. Oleh karena itu hanya dengan sujudnya Rasulullah nanti di akhirat Allah akan memberikan syafaat kepada umat Muhammad yang percaya dengan syafaatnya. Tapi kalau nggak percaya nggak ada apa nggak percaya. Inilah barangkali warisan ajaran dari para ulama, dari para sesepuh, dari ulama salafus soleh yang selalu menanamkan kepada anak didiknya, santrinya agar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting unsur mencintai Rasulullah, sangat penting, sangat prinsip. Bukan barang ringan, bukan barang sekunder, sangat prinsip. Kita ngajari santri agar ada alaqah ruhaniyah, ada komunikasi ruh parsial. Kita ini parsial ruhnya dengan ruh universal, ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan pesantren Krapyak ini sekarang tahta Isyraf Mbah Jirjis dan Gus Hilmi Muhammad, insyaallah fi numuwin wazdihar, fi taqaddumin wastimrar, fi istiqamatin wal itminan. Mudah-mudahan pesantren Krapyak tambah maju, semakin bermanfaat, semakin berikan cahaya untuk masyarakat Islam, terutama khususnya wabil khusus warga Nahdlatul Ulama. Jelek-jelek saya juga alumni pesantren Krapyak 3,5 tahun. Alhamdulillah masih menangi Mbah Ali Maksum, masih menangi Mbah Warsun, menangi Kiai Ahmad. Waktu di Boyo alhamdulillah menangi Kiai Mahrus, menangi Kiai Marzuki. Kalau sekarang gimana ya kira-kira? Jauh banget ya, kualitasnya jauh banget. Kenapa jauh banget? Kenapa Kiai sekarang, Kiai dulu jauh banget kualitasnya? Kiai sekarang kebanyakan bikin proposal, doanya jerobos, padahal doanya sama, caranya sama, teorinya sama. Tapi kalau Kiai Mahrus kok mujarab doanya. Kalau kita sekarang jerobos, oh tak pikir-pikir, sebabnya keseringan bikin proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan tinggi besar, gagah. Setelah didekatin mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Rasul kaget, man huwa Jibril? Itu siapa Jibril? Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Silakan, rajin bikin proposal, nanti bangun dari kuburan nggak ada dagingnya mukanya, silakan. Ya Allah, mudah-mudahan pesantren semuanya, semua pesantren Kempek, Gedongan, Arjawinangun, Babakan Ciwaringin, Krapyak Libuet, Tegarejo, semuanya benar-benar menjadi benteng yang kokoh yang pertahankan ilmu-ilmu Islam, ajaran-ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Tanpa pesantren sekali lagi Islam Indonesia tinggal namanya saja. Silakan lihat masyarakat Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat baca Quran saja nggak bisa rata-rata, kecuali yang ngaji betulan. Rata-rata orang sana jangan heran baca Quran aja nggak bisa. Anak Saudi banyak sekali nyun sewu ngaji nahu sama saya. Dia jurusnya bahasa Arab, kalau saya sulit dengan, tapi mau ujian, belajar nahunya sama saya. Anak Mekah asli itu. Jadi alhamdulillah kita ini luar biasa sebenarnya. Luar biasa kita ini. Banyak sekali anak Arab. Ya nyun sewu. Saya lulus cum laude. Yang Arab biasa-biasa saja tuh. Saya lulus doktor cum laude. S1 cum laude, S2 tidak, S3 cum laude lagi. Yang orang Arab gak cum laude. Saya orang Jawa. Kamu Kempek lagi. Deso banget Kempek. Kenapa itu? Kita punya kelebihan dididik di pesantren. Itu rahasianya. Kalau S1 gampang, asal kuliah jadi lulus selesai. Begitu S2, S3, baca, nulis, menyimpulkan, baru itu mogok itu. Kalau nggak betul-betul bisa baca kitab pun dengan cara paham yang benar. Baca, 1 tahun baca itu. Menyimpulkan, 1 tahun lagi. Baru tahun ketiga, tulis. Baru tahun keempat, ujian.
harus 4 tahun. Tahun pertama baca, tahun kedua pahami, tahun ketiga ayo kesimpulan. Ya Allah, saya masih ingat waktu mahasiswa di Ummul Qura sampai ambeien saya waktu lulus dari Ummul Qura itu. Alhamdulillah tidak kalah dengan anak Arab yang asli bahasa Arab. Kenapa? Antara faktor saya ke melaut apa? Tidak satu pun salah dari sisi nahu. Itu antara lain yang bisa menjadikan disertasi saya ke melaut itu. Tidak satu pun dijumpai kesalahan dari sisi nahunya. Walhasil jebolan Krapyak insya Allah bisa dibanggakan lah. lumayan. Alhamdulillah. Mbah Idris ya keluaran Riyadh. Ya, Riyadh Mbah Idris ya. Sekolah Riyadh. Jumpa saya di sana, saya jumpa beliau. Pak Mukhid Abdul Fattah, Pak Mahfur Utsman, Pak As'ad Said Ali. Itu juga alumni Krapyak, 11 tahun jadi wakil BIN. Badan Intel Negara. Itu muridnya Mbah Ali Maksum. Siapa lagi? Pak Ali As'ad, Pak Masdar, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan seterusnya lagi kiai-kiai yang lain. Semua mendapatkan ilmu dan barokah dari almarhum wal maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Maksum. Allah yarhamuh. Allah yahud biyadihi ila jambih wa biridahu ila kanafih wa bimaghfiratihi wa rahmatih ila ma baina yadayhi. Ya Allah, mudah-mudahan dan kita yakin Kiai Ali Maksum sudah berada di sisi Allah, di pangkuan Allah, di tempat duduk di sisi Allah, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.